tapi tidak seberapa hukuman, katakanlah ngoten, ancaman yang akan dia terima dibanding tiang sing wis ngerti tapi kok kemudian dia langgar atas kesadarannya. Kok dia langgar atas kesadaran. Kan wonten istilah tiang murtad, wonten istilah tiang kafir asli kan. Wodo-wodo ninggal agama Islam, tapi sing siji niki lebih parah. Karena apa? Karena sing murtad iki sadurunge wis ngerti. Wong wis ngakoni nek Gusti Allah niki pangerane, Kanjeng Nabi ya. Nabi Muhammad nabi lan utusan. Lah kok kemudian sehingga dalam hukum-hukum yang lain dampaknya luar biasa. Nggih tetep wajib ngene, sik duwe tanggungan tiang murtad kan ngoten. Nah, niku. Mriki didhawaken ojo sampai merasa puas nggih, bahwa kita kemudian mampu untuk menghindarkan dari hal-hal yang haram. Kita tingkatkan untuk bisa juga menghindari dari hal-hal yang syubhat. Niki perlu latihan, perlu latihan. Wahukian rajulin, kalau ini diceriasakan bahwa ada seorang yang bekerja di seorang juragan, itu memiliki katakanlah seorang pimpinan, mungkin penguasa, tapi yang zalim. Nah, akhirnya disarankan untuk menghindari, lebih baik dihindari. Loh, padahal yang dikerjakan kan kalau ini apa? Dandani benteng yang itu manfaatnya untuk umat Islam. Ternyata disarankan setelah beliau napa niku tanglet seorang tokoh niku Sufyan Ats-Tsauri, wis lebih baik cari yang lain, alternatif yang lain kalau memang memungkinkan. Kenapa kok disuruh untuk menghindari? Karena setidaknya aqallu ma yadkhulu 'alaika an tuhibba baqahum liyafuka ajraka. Karena setidaknya di dalam hati kita atau hati si laki-laki itu terbesit keinginan untuk penguasa yang dolim atau jeragan yang dolim tadi ini masih bisa menjabat, masih bisa eksis, sehingga yang bersangkutan ini kemudian dipertahankan di dalam pekerjaannya. Wah iki nek jeraganku gak pindah teko kene, aku iso dicangking terus. Nah, setidaknya padahal kalau ini dijawabkan man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba ayyusallah fi ardi. Sopone wong sing mengharap wong sing zalim niki bisa eksis, berarti dia berkeinginan, dia senang kalau Allah itu didurhakai di atas muka bumi ini. Napa malih nek sampai dipuji-puji. Ya. Napa malih kok sampai napa istilah niku nggih diidolakan wong niki mawon cuma ngambil gajine. Ya. Niku mawon disarankan untuk dihindari oleh Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin yang bersangkutan enggak setuju dengan si fulan. Ya. Tapi dia berharap dalam hatinya kerentek, muga-muga wong iki sik eksis sehingga saya tetap dipekerjakan olehnya. Nah, jadi cuma hubungannya hubungan agar supaya dia dapat gaji. Nah, niku mawon dianjurkan untuk menghindarinya. Napa malih kok kemudian sampai dibela, dipuji-puji padahal jelas-jelas zalim nggih. Teng mriki redaksinya jelas-jelas zalim. Ya, bukan sekedar napa isu atau apa mboten. Nah, sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan innallaha la yaghdabu idza mudihal fasik. Gusti Allah niku bendu, murka jika ada orang yang fasik, orang yang beling, nakal, kemudian dia puji-puji, dia nopo lem-lem supaya niku wau mendapatkan bayaran utawi upah. Meskipun teng mriki teng syarahe didawakan bahwa riwayat niki hadise sanate yang dhaif.
Tapi setidaknya untuk bisa memotivasi kita ya, agar supaya kemudian kita punya semangat, tertarik untuk menghindari hal-hal yang tidak baik nih. Ya. Di riwayat yang lain didakwakan man akrama fasiqan faqad a'ana ala hadmil Islam. Sopone wong sing mulyakno wong fasik demi duniawi ya katakanlah ngoten. Niscaya dia seakan-akan atau termasuk orang yang membantu untuk meruntuhkan agama Islam. Meruntuhkan agama Islam. Ya karena dia tidak kemudian menasehati atau memberi peringatan kepada orang yang fasik yang melakukan kejahatan-kejahatan, akan tetapi kemudian dia dukung, dia bela, dia muliakan. Akhirnya tentu nopo syariat-syariat Islam utawi perintah-perintah pun agama ya, sulit untuk nopo istilahnya diamalkan ya, karena kedoliman atau kefasikan dari sosok tersebut. Oleh karenanya teng mriki didhawaken kok ana wong mulyakno wong sing fasik karena duniawiyane. Berarti dia seakan-akan ikut berperan dalam meruntuhkan agamanya. Nah, niki ya, di segala nopo istilah niku. Ya, bukan hanya satu pos saja, mulai dari pos yang paling tinggi sampai pos yang paling rendah, entah itu pejabat, entah itu nopo penguasa-penguasa yang katakanlah di daerah-daerah, di wilayah-wilayah terkecil, selama dia itu nyata-nyata orang yang fasik, tujuannya jahat, melanggar atau menentang terhadap napa ingkang sampun ditetapkan kalian Gusti Allah, tentu kita harus sebisa mungkin untuk mengingkarinya. Jangan kemudian membela atau malah menghormati agar supaya kemudian kita mendapatkan upah atau syai'un niku. Nah, niki jelas napa bukan dikatakan orang yang membantu kedoliman, bisa jadi dia itu juga pelaku kedoliman. Padahal nek ndelok criyose wau sing ndukur wau, keterangan sing ndukur, dia tidak setuju dengan sikap dan perilaku jeragane, tapi hanya terbesit agar supaya si jeragan ini bisa bertahan. Kalau dia bertahan maka saya juga ikut bertahan. Kalau saya bertahan berarti saya dapat upah niku wau. Niku mawon disarankan untuk menghindari. Padahal niku nggih bukan langsung dikatakan iki gajine haram, nggih wonten. Jadi kayak napa istilah cirose Syekh Dunun kalau wingi. Nah, makanya niki kan cirose tiang-tiang sing pun makome utawa tingkatane tingkat sing hebat-hebat. Nah, setidaknya agar supaya kula panjenengan niki termotivasi. Jadi jelas halal wong sing gawekno bojone dhewe, cuma gara-gara sing nganter. Aparat yang ada di situ yang melakukan kedoliman kepada beliau, akhirnya beliau nggak mau makan. Wonten keterangan kula nemuaken teng kitab Kutul Qulub niku, wa minal abdal qala al halal malam yukhad min aidil khalqi wa lam yantakil ilal amlakihim wa kana badum la yaqulu imma nabata minal ardi. Jadi banyak versi-versi, definisi sesuatu yang halal. Bahwa sebagian wali abdal itu wonten sing dawaken perkara sing halal ya barang sing sekirane gak dijogo teko tangan-tangan makhluk. Niki tingkatane beliau. Niki
pas kali wonten salah satu ulama sehingga kula nate mireng dawuhipun angsal keterangan zaman beliau niku pun dawuh nek sing jelas-jelas halal saiki suwangel sing pasti sing jelas-jelas halal iki banyu udan sing lugur teko langit niku pun gak mampir nang talangi tangga nang kana. Niku wis pasti jelas wis gak ada khilaf lagi. Langsung langit terus ditampani kalih apa gelas kene misalkan pokok milik pribadi atau bahkan mungkin iki bisa napa diragukan sehingga dari langit langsung masuk ke mulut. Saking niku. Nah, saking ketatnya beliau untuk menjaga sesuatu yang masuk ke dalam anggota tubuh karena beliau sadar betul bahwa perkara yang masuk ke dalam perut pada tubuh kita ini punya nopo efek, punya pengaruh yang luar biasa di dalam gerak-gerik fisik maupun hati kita, kerentek. Wa qala al-akhar al-halal malam yu'khad min aididz zalimin. Nah, wonten versi yang lain mengatakan halal itu ya barang sing selama tidak dihasilkan atau tidak diambil dari tangan-tangan orang yang zalim. Wa ma ukhida min aidil muttaqin. Barang sing halal itu ya barang sing kita hasilkan dari orang-orang yang bertakwa. Niki versi yang lain mengatakan wa dakhala Sufyan wonten redaksi wa udkhila Sufyan alal mahdi wa biyadihi durjun abyad faqala ya Sufyan a'tini adwat hatta aktuba faqala akhbirni ayya syai'in utai ayyu syai'in taktub fa in kana haqqan a'taituka wa talaba ba'dul umara min ba'dul ulama. Niki tasik kaitanipun untuk menghindari kita menolong orang-orang yang zalim. Syekh Sufyan Ats-Tsauri suatu saat pernah mendatangi atau didatangi nggih cara saniki pejabat ratu nggih. Entah daerah atau di wilayahnya yang bersangkutan kemudian membawa selembar lah nggih, kertas putih yang tujuannya ingin meminjam zaman saat ini ya pulpen. Mungkin yang bersangkutan ini lupa atau apa nggak bawa pulpen. Akhirnya nyuwun teng Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Aktini adwat hatta aktuba. Saya kula nyile pulpene kate ana sing tak perlu tak tulis nang lembaran-lembaran ini. Nah, ternyata napa jawabane Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Sik akhbirni ayu syai'in taktum. Sampai ini kate nyatet apa? Kate nyatet anggaran sing kate di poles misalkan atau kebaikan-kebaikan aturan-aturan yang baik atau ingin mensiasati atau yang bagaimana. Akhbirni ayu syai'in taktum. Kandhane aku apa sing arep sampean catet. Fa in kana haqqan a'taituka. Nek sampean kate nyatet-nyatet sesuatu yang baik, yang maslahah untuk banyak orang, niscaya aku akan memberikan tinta ini, pulpen ini kepada. Tapi jika sebaliknya, ya tentu saya tidak akan meminjamkan tinta niki dari beliau yang ngoten tegas. Wa talaba ba'dul umara min ba'dil ulama al-mahbusin. Diciriasaken malih wonten sebagian penguasa yang meminta pada sebagian ulama yang saat itu banyak katakanlah ditawan, ditahan oleh penguasa tersebut, tentu penguasa yang zalim ini. Ayyuna wilahu tinan liyaqtamma bihi alkitab, agar supaya kemudian dia memberikan napa nek teng penjara zaman biyen kan nggih sampai saniki nggih kotor, cuman biyen kan sampai
endut niki wis telecekan teng pundi-pundi. Nah, tanah liat di mana-mana. Nah, dia minta untuk diambilkan itu, yang tujuannya untuk dijadikan stempel lah, tanda dalam surat menyurat. Akhirnya ba'dul ulama niki gak langsung menyetujui permintaan dari ba'dul umar nih. Dan beliau mengatakan nawil lil kitab awalan hatta anduro ma fihi. Sik kene kertase tak delok dhisik apa isine. Ya, kalau isinya itu merupakan kejahatan, mengajak durhaka maksiat kepada Allah, tentu saya tidak akan membantu. Tapi kalau kemudian isi dari kertas atau surat itu sesuatu yang positif, mengajak kebaikan, memberikan kemaslahatan kepada orang banyak, program-program yang baik katakanlah gitu, nah, tentu aku akan membantu. Nah, niki saking hati-hati ini yang singen, agar supaya tidak termasuk kategori tiang-tiang ingkang napa istilah niku mbelo utawa bantu teng tiang-tiang ingkang fasik napa malih tiang ingkang zalim. Nah, tapi sakniki kalau kemudian diberikan iming-iming, lah kadang sih nanti seorang mau melakukan kejahatan, katakanlah nyun sewu nyolong misalkan, kemudian nyogok nang kono nyogok ngene dikai dalan. Kadang orang dalam sendiri terlibat lah kan demi mendapatkan niku sesuatu. Akhirnya dia rela membantu orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, niki perlu dihina padahal niku jelas. Nek ngoten kan wis jelas-jelas haram itu yang zalim nggih. Nek wau cerios sing awal kan boten, dia dapat gaji. Ya, gaji dari jeragan utai penguasa yang jelas-jelas zalim, dan yang dia kerjakan bukan kerjaan jahat. Ya, yang dia kerjakan untuk kemaslahatan umat Islam kata. Tapi karena khawatir ya, dia terlalu nyaman dan akhirnya muncul harapan agar juragan ini atau penguasa yang sedang memperkerjakannya ini eksis, ya. Nah, otomatis kan kedolimannya juga akan eksis. Padahal dia tidak ada sangkut pautnya dengan kedolimannya, dia tidak setuju, dia hanya terkait dengan gaji yang dia dapat. Nah, itu saja disarankan untuk dihindari. Bukan berarti ini haram, boten. Pun disalah pahami. Bukan ini kemudian divonis suatu yang haram. Boleh kan ini bab anjuran kita dianjurkan untuk menghindari hal-hal yang syubhat niku mau. Kalau kita sudah bisa menghindari satu yang haram niku mawon pun istimewa saja nih. Khususnya zamannya. Tapi ketika kita sudah mampu melatih, membiasakan untuk mengkonsumsi, untuk meraih, mendapatkan perkara-perkara yang jelas halal, pertama jelas dia dapat pahala. Yang kedua, makanan yang dia makan ini akan membawa dirinya untuk jadi lebih baik. Wis pokok tumpuk-tumpuk napa sing diperintahkan kalian Gusti Allah niku sakjane demi kebaikan kita. Kemaslahatannya tidak bisa kita bayangkan banyak dan besarnya. Sebaliknya setiap apa yang dilarang oleh Allah itu sebenarnya akan merugikan kita. Nah, kalau kita nyadari seperti ini, berarti kan Gusti Allah niku menghendaki kita menjadi orang yang beruntung kan ngoten. Ojo ibarat kita nggak bisa disamakan antara makhluk sama kholik nih. Wong tua nang anak kan gak ono wong tua sing kepingin jerumusno. Ojo iki bahaya. Iki ae sing apik untuk iki ae sing maslahat. Ini perbuatan seperti ini membahayakan.
Ayo melok kegiatan sing iki ono tibaan, ono mauludan misalnya. Nah itu semuanya kan untuk kebaikan dirinya. Nah ibaratnya kayak ngoten. Makanya kemudian didawakan tolabul halal faridatun ba'dal faridah. Jadi berusaha untuk mencari sesuatu yang jelas haram itu memang diharuskan setelah ke faridah yang lain, dalam arti belajar utawi ngaji niki. Ya, ketika kita mau melakukan tolabul halal, kita tolabul ilmi dulu, ngaji dhisik. Oh carane muamalah sing halal ngene, dagang yang bener iku koyo ngene. Nah, setelah tahu baru kemudian kita praktekkan, kita berikhtiar untuk tolabul halal itu. Ketika kita sudah mendapatkan perkara yang halal kemudian kita mengkonsumsinya nggih wau. Pak kandung mriki didawaken teng kitab Qutul Qulub niki, inna awwala luqmatin ya'kuluha al-'abdu min halalin yughfar lahu ma salaf min dunubi. Oh. Puluhan apa puluhan ini? Nggih puluhan dah. Genggaman yang pertama nih gitu. Makanan yang kita genggam pertama kali yang jelas halal, kemudian kita masukkan, kita telan. Nah, ini kan wis jane dari sisi fisik kan wis enak, apa meneh nek iwak enak. Nah, kan nyaman, lezat. Nah, tapi dikai bonus liya napa? Yughfar lahu ma salaf min dunubi. Dosa-dosa sing dhisik tentu dosa-dosa kecil. Niku disepuro lho, mangan lho iso nyepuro. Lama niki mungkin kula panjenengan pahami njaluk disepuro ya istighfar. Nggih memang harus seperti itu. Tapi ternyata bisa lewat pintu-pintu yang lain. Meskipun di situ kesannya napa secara dohir nggih kaya menikmati ya rezeki, ternyata bisa yughfar lahu ma salafa min dunubi. Niscaya kesalahan-kesalahan yang lalu akan diampuni. Wa man aqama nafsahu fi maqami dhullin fi talabil halam tasaqatat anhu dunubuhu kama yatasaqatu warqus syajar fi syita idaya bisa. Sopone wong kok istiqomah napa istilahnya tetap teguh dalam pendiriannya untuk mencari perkara yang halal meskipun itu katakanlah kalah saingan, ketokane hina. Wah, untungnya gak sepiro akeh. Sing nakalan, sing curang niki bermewah-mewah, ya, berbangga-bangga. Sedangkan yang lurus ya, melakukan muamalah sesuai dengan syariat tentu mungkin nampaknya terseok-seok, akan tapi tasaqatat anhu dunubuhu yatasaqatu waraqus saja. Ya, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya rontok ibarat dedaunan yang rontok dari pohonnya ya, di musim dingin ketika dia sudah mengering. Saking akeh sing rontok ngoten ibarat. Niku faedah-faedah tiyang sing benar-benar pingin napa pados rezeki yang halal. Nggih, riwayat yang lain didawakan man akalal halal arba'ina yauman nawarallahu qalbah wa ajra ya nabi'a hikmah min qalbi. Sapane wong sing gelem nyeleksi nggih. Jadi jelas perkara yang halal yang dia konsumsi setidaknya 40 hari niscaya Allah akan memberikan nur pada hatinya, cahaya, nggih cahaya ilahiyah, sanes cahaya-cahaya duniawiyah. Kalau seseorang itu kemudian diberikan nur oleh Allah dalam hatinya, ya, dia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Kayak keterangan sisikan itu, digawe salate saiki tambah apik tinimbang salat sadurunge. Terus gitu. Meningkat sedikit.
didamel nopo misalkan memahami Al-Qur'an kok kemudian diberikan kemudahan-kemudahan ya, dan seterusnya. Kita bisa tambah menikmati ya, membaca Al-Qur'an karena memahami kandungan dari makna yang terkandung dalam Al-Qur'an itu menikmati rasa lezat. Nah, niki salah satu faedah ya, yang dihasilkan dari orang-orang yang kemudian tetap menjaga kehalalan untuk dirinya. Oleh karenanya Al-Imam Al-Ghazali teng mriki mewanti-wanti agar supaya kita, kalau kita bisa menghindari dari sesuatu yang subhat, nah, jelas kita sudah bisa terhindar dari perkara yang haram nih. Niku antisipasi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Fahakadha kanu yahtarizuna an muawanati dzulmah wa muamalatum asyadu anwa'il i'anah. Begitulah mereka ulama salaf yang selalu menjaga dirinya ya, menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dianggap membantu kedoliman-kedoliman. Membantu saja nggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Membantu saja nggak boleh. Menjadi perantara untuk kesuksesan sebuah kedoliman itu tidak boleh. Apalagi kemudian dia terlibat langsung. Otomatis asyaddu anwa'il i'anah. Asyaddu anwa'il. Akan tapi sekali lagi kita harus perjelas dulu bahwa itu memang benar-benar sebuah kedoliman. Karena kata-kata dolim niki zaman saat ini kan bisa dibuat nembak sana sini. Ya. Asalkan kemudian gak cocok sama dirinya, dia anggap nggih ukurane teng agama niku, ukurane teng syariat niku, ukurane teng kemaslahatan dan yang lain sebagainya yang kemudian bisa dijadikan acuan. Niku asyaddu anwa'il ana fayambaghi ayyastanibaha duddin ma wajadu ilaihi sabila. Hendaknya orang yang mempunyai agama yang kuat, yang teguh, ingin berpegang teguh terhadap agamanya supaya tidak hilang wibawa agamanya, hindarilah orang-orang tersebut. Janganlah kemudian bekerja sama dengan mereka-mereka selama kita masih menemukan solusi-solusi yang lain. Solusi-solusi ma wajadu, selama kita masih mendapatkan jalan keluar atau solusi-solusi yang lain. Wa mimma yulhaqu bi muawanati muawatu man yu'amiluhum kal khayat, niku teng keterangan. Wa qad taqaddama anna rajulan ja'a ila Ibnul Mubarak faqala inni khayat. Nggih niki sami ceriyose nggih hampir sami kalih sing kala wingi. Wabil jumlah fayam bagi ayang kasima annas indahu ila man yu'amilu wa man la yu'amil wal yakun man yu'amilu aqalla mimman la yu'an. Karena ketika kita itu bermuamalah dengan orang yang lain, ini ada potensi kita dianggap membantu atau bekerja sama dalam hal-hal yang zalim, maka kita harus selektif, nopo istilahnya dipilih, jangan nopo langsung terbuai kon melok aku untungi sakmene, kon oleh sakmene, badimu sakmene, dan jangan mudah kemudian terbuai. Tapi kita harus cek terlebih dahulu, iki prosesnya ya opo, carane ya opo, sopo wonge dan seterusnya, sehingga kita benar-benar kemudian tahu bahwa ini aman dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang subhat, apalagi dari hal-hal yang haram. Kan kuwata sakniki teng medsos niku mara tawaran, ayo dijabri. Tawaran-tawaran bisnis yang menggiurkan. Ikutilah saya, nanti Anda akan dapat ini. Klik ini dan seterusnya. Ya kita harus cross check dulu. Karena kita melihat setiap bulan akan dapat sekian juta, 10 juta tanpa nopo
keluar rumah atau apa. Nah, kita cek dulu gimana ini prosesnya, teknisnya. Nah, jangan-jangan ini penipuan, jangan-jangan ini kemudian rayuan-rayuan yang kemudian membuat kita terjerumus, wis rugi, tertipu lagi lah. Ini kan ngesakno kayak ngeten. Nah, waman la yu'amil wal yakun man yu'amilu aqalla mimman la yu'amilu, dan jangan mudah kita menerima sehingga selektif nggih ukurane. Jangan terlalu nopo istilahnya, banyak orang yang bermuamalah dengan kita, karena kalau terlalu banyak kita akan sulit untuk menyeleksinya, untuk mengantisipasinya. Ono tawaran ini terima, ono tawaran ini langsung terima, tawaran, sehingga kita tidak tahu ini mana yang cara kinerjanya benar, nopo niki kurang benar, nopo niki tidak benar, kita akan sulit untuk menyeleksinya. Lebih-lebih di zaman saniki. Qala dawuh sapa ba'duhum, sebagian ulama, ata teko alan nasi ngatasi menungso apa zamanun zaman kana kang ana sapa rajul wong lanang iku yadkhulu melbu sapa rajul melbu as-suqa ing pasar. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul man tarun li an uamila minan nas. Man utahe sapane wong iku tarona ningali sapa man, berarti isine akeh sapa li maring ingsun anu amila ing yen to muamalah sapa ingsun minan nasi saing menungso. Fayuqalu mongko den ucapaken lahum maring rajul amil nyambut gawe sira utawa muamalah sira man ing wong sikta kang kepingin sira. Suma ata mongko nuli teka sapa apa zamanun zaman akhir kang liya kanu kang ana sapa nas iku yakuluna padha ngucap sapa nas amil muamalah sira man ing wong sikta kang kepingin sira illa fulanan angin fulan wa fulanan lan fulan. Summa atanuli teka apa zamanun zaman akhir kang liya fakana mongko ana sapa apa kelakuan iku yuqalu den ucapaken la tu'amil aja muamalah sira ahadan ing wong siji. La tu'amil aja muamalah sira ahadan ing wong siji illa fulanan angin ing fulan wa fulananan ing fulan. Wa aksalan kuatir sapa ingsun ayat tiayen teka apa zamanun zaman apa zamanun zaman yadhabu kang ilang apa hada iki la tu'amil ahadan, wis mentok ning parang aidon halimane wa ka'annahu kaya temen-temen kelakon iku kot kana teman-teman ana sapa alladzi wong apa alladzi yuhdaru ayyakuna ngono apa alladzi kondisi untuk perkara kana kang ana sapa apa wong iku yuhdaru den wedeni apa yakuna yen teti nemu apa alladzi ikut kana teman-teman ana apa alladzi kondisi kana kang ana apa alladzi iku yuhdaru den wedeni den kuatiri apa ayakuna yen to tinemu apa alladzi ditutup kalian kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebagian ulama dari Imam Ghazali ndawaken ngeten, suatu saat akan datang suatu zaman yang melebet pasar, kemudian dia bertanya kepada katakanlah orang lain mencari pendapat ngoten. Ya apa kira-kira aku nang kene pantes bisnis karo sapa ngoten. Dagang karo sapa, transaksi sama siapa. Akhirnya dijawab amil man sita, wis terserah kon bisnis sampai uang sing nang kon pojokan iku boleh, sing iki oleh sing ngono. Karena semuanya itu bisa dipercaya semua, jujur kabeh, dadi wis aman, sak karo isi pasar niku katakanlah ngoten aman. Enggak ada yang dikenal curang atau melakukan penipuan-penipuan, karena aman. Kemudian datang masa lagi, summa ata zamanun akhir kanu yakunu amil. Ya. Di masa selanjutnya suatu saat orang itu bertanya, kira-kira aku iki
enake bisnis karo sapa, transaksi karo sapa, tuku nang ndi cara ngoten. Ya, mungkin nek sakniki tuku lah kan. Mlebu pasar, mall, kira-kira sing ndi sing iso tak gawe jujukan. Nah, karena sudah bertambah zaman, tambah zaman ngoten. Akhirnya nggih tentu kerusakan juga tambah besar, tambah banyak, tambah banyak. Nah, niku jawabane amil man sita ila fulana. Oh nang kene ta aman nang pasar kene. Wonge apik-apik, kecuali sing iko, ojo nang sebelah kono ya. Wis mulai ono sing curang ya. Sing pertama mboten wonten blas. Wis kon terserah kon tuku nang wong sing iko iso. Karena semuanya napa jujur lan baik-baik. Karena sadar bahwa di dalam bertijarah, bermuamalah tidak semata-mata untuk meraih keuntungan belaka. Akan tapi di situ ada tali silaturahim, ada muawanah, tolong menolong. Ada untuk kemudian memenuhi hajat orang lain, sehingga untuk melakukan kecurangan-kecurangan di situ tidak ada sedikit pun semangat dari mereka-mereka. Tapi kemudian dari generasi ke generasi selanjutnya mulai wonten sing terserah nang kono tapi ojo sing iko. Nah, mulai wonten pengecualian. Di zaman selanjutnya dari waktu ke waktu ketika seorang itu kemudian memasuki pasar dan mereka bertanya kira-kira saya ini sebaiknya muamalah dengan siapa. Pas saat itu sudah parah-parahnya dijawab la tu'amil ahadan illa fulanan. Kok nek nang pasar kene hati-hati. Nah, akhirnya wis ngoten dibalik kan. Nang kene angel sing dipercaya kecuali iko. Nah, jadi si asale bisa dipercaya semua, kemudian dari tahun ke tahun menurun, bisa dipercaya cuma kecuali iko. Nah, saiki tambah menurun maneh. Hati-hati nang kene. Nang kene akeh penipuwe kecuali iko sing apik. Nah, lebih banyak yang jelek daripada yang baik. Wa'asa ayyatiyah kata Imam Ghazali, dan aku khawatir nanti ada suatu zaman yang kemudian kalimat yang terakhir ini sudah tidak berlaku alias wis gak ono sing dikecualino. Elek kabeh. Nah, niki yang maksudnya untuk menghindari sesuatu yang subhat niki tentu lebih sulit lagi. Tentu lebih sulit lagi. Nah, tetapi bukan berarti nopo kita itu dilarang 100% untuk masuk niku bon. Ya. Nah, karena hajat kebutuhan kita, kebutuhan manusia itu juga menjadi pertimbangan selama itu tidak benar-benar haram. Nah, tapi kalau kita jelas melihat itu suatu yang haram ya harus kita hindari. Atau setidaknya kita ragu karena zahirnya orang ini memang masyhur fasik atau sering menipu atau mengambil dari barang-barang yang tidak baik ya lebih baik kita hindari kita cari alternatif yang lain yang lebih jelas yang lebih menyelamatkan kita sehingga hati kita menjadi tenang gak kepikiran, mari tuku kok kepikiran itu lah gak enak. Nah, wis mari tuku kok kemudian kepikiran. Nah, niku yang diharapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada kula panjenengan sedaya agar supaya tidak puas ketika kita mampu untuk menghindari sesuatu yang haram, tapi kalau bisa kita tingkatkan kembali agar kemudian kita bisa menghindari hal-hal yang subhat. Muga-muga kula panjenengan sedaya dijaga kalian Gusti Allah, diparingi pitulung maunah sehingga bisa terselamatkan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. As-sabiu yang bagi wallahu a'lam. Monggo kita tutup kalian kalimat takhtim majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarrana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa ta'allumana tamsana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wal jannah wa sunnah jama'al khatimah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ad-dair wa la al-syarr wa ahli an-nar bi ahmadil rasul khatimah sallam jamali wal afat fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.